Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 31. Duar, api menyala di kamar Mengyao dan membakar pakaian dari dua orang yang sedang duduk bersila. Sekarang, mereka duduk berhadapan dalam keadaan telanjang. Hal ini terjadi seminggu sekali. Lu Mengyao tidak tahu sudah berapa kali ini terjadi. Ketika mereka telanjang, dia hanya bisa tersipu malu. Dia segera berbalik dan membelakangi Luo Xiu. Dihadapkan dengan punggung Lu Mengyao yang mulus dan putih, pikiran Luo Xiu kemana-mana, tetapi kekuatan gelombang dan panas api di tubuhnya membuat dia enggan menutup matanya dan mulai mengaktifkan teknik kultivasi yang murninya untuk menyaring dan menyerapnya. Basis kultivasi energi internal tubuh telah mencapai saturasi, dan semua energi internal yang melimpah dikumpulkan di bidang eliksirnya. Energi itu akan meletus seperti gunung berapi dan membantunya ketika akan menembus ke alam laut energi. Beberapa saat kemudian, Mengyao mengenakan pakaian yang baru. Dia merasa bahwa meridian apinya sebagian besar telah disembuhkan. Dia tidak perlu lagi menekannya dengan pil atribut air dan energi internal. Lu Mengyao merasa ada yang aneh di hatinya saat dia melihat Luo Xiu, yang sedang berlatih sambil bersila dan telanjang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang anak laki-laki berusia 14 tahun akan melihat tubuhnya yang telanjang berkali-kali. Dia merasa malu dan marah pada awalnya. Namun sekarang ketika dia menatapnya, jantungnya pun berdetak semakin cepat. Dia bahkan hanya merasa sedikit malu. Apakah sudah waktunya untukku kembali setelah meridian apiku sembuh? Kata Lu Mengyao secara tiba-tiba pada dirinya sendiri. Hanya master dari Balai Bela Diri dan 5 tetua di Kota Awan yang tahu identitas dan asal-usul dia yang sebenarnya. Dia telah melihat banyak orang yang jenius. Dia juga seorang yang jenius sejak masih belia. Dia pasti sudah menjadi guru besar bela diri tingkatan bawaan jika bukan karena meridian apinya terbelenggu. Namun, Luo Xiu masih saja membuatnya takjub. Dia telah melesat dari tingkat kedua sampai ke tingkat ke-9 pemurnian tubuh dalam waktu kurang dari setahun. Itu bukan hal yang besar karena beberapa orang jenius di gerbang kebebasan juga bisa melakukannya. Dia bahkan juga menguasai teknik kultivasi yang murni. Teknik kultivasi yang murni dan teknik kultivasi bawaan keduanya berada di jalur yang sama. Keduanya dikatakan berasal dari gulungan yang sama dengan teknik kultivasi yang murni bawaan, dengan evaluasi seni bela diri tingkat ke-8. Teknik kultivasi ini, bagaimanapun, sangat sulit untuk dikuasai. Bahkan di antara para jenius di pasukan utama negara bagian Tanah Langit, hanya sedikit yang mampu menguasainya. Basis kultivasi mereka akan menjadi kekuatan tak tertandingi dan tak tertandingi selama mereka bisa menguasainya. Itu dibagi menjadi 2 tingkat, termasuk teknik kultivasi yang murni dan teknik kultivasi bawaan. Yang digunakan terlebih dulu berfungsi sebagai pondasi. Kultivator bisa maju ke tingkat ke-9 lautan energi, akan tetapi, menguasai teknik kultivasi bawaan adalah satu-satunya cara untuk Santana memasuki tingkatan bawaan. Jika kedua teknik itu dapat digabungkan, itu akan menjadi sebuah set lengkap dari seni bela diri tingkat ke-8. Luo Xiu masih memiliki jalan yang panjang, tapi setidaknya dia memiliki kemungkinan ini. Selanjutnya, Luo Xiu memiliki seni bela diri dan keterampilan gerakan yang luar biasa. Dia mungkin bisa mendapatkan sebuah tempat jika dia bisa bergabung dengan gerbang kebebasan. Fiu, Luo Xiu menghembuskan udara kotor saat dia membuka mulutnya. Dia perlahan membuka matanya dan menyadari Lu Mengyao menatapnya. Tatapan mereka terhenti di udara. Lu Mengyao dengan cepat kembali sadar dan membuang muka seolah-olah dia merasa sedikit takut untuk saling bertatapan dengan Luo Xiu. Mereka telah menghabiskan hari-hari bersama, telanjang di hadapan satu sama lain. Sejujurnya, Luo Xiu secara tidak sengaja mulai menaruhkan perasaan padanya. Luo Xiu tidak terlalu ekspresif. Selain itu, dia tidak mengetahui apa yang Lu Mengyao pikirkan tentang dia. Oleh karena itu, dia harus menyembunyikan perasaannya di dalam hatinya. Setelah apa yang terjadi dengan Liu Yuxin, Luo Xiu terkadang sengaja menghindari sesuatu terkait soal hubungan. Lu Mengyao, aku percaya aku dapat menyembuhkan meridian apimu dengan cara ini 2 atau 3 kali saja ketika basis kultivasi mencapai alam laut energi, kata Luo Xiu tiba-tiba. Hubungan mereka mulai berbeda dari yang awal. Cara Luo Xiu memanggilnya telah berubah dari Nona Lu menjadi Lu Mengyao, yang terdengar lebih akrab. Apakah kamu akan memasuki alam laut energi? Lu Mengyao tidak terlalu senang ketika mengetahui bahwa meridian apinya akan sembuh total setelah 2 atau 3 kali perawatan. Dia agak merasa tidak ingin berpisah dengan Luo Xiu. Ada apa denganku? Meridian api telah menyiksaku selama bertahun-tahun. Aku seharusnya sangat senang bahwa aku akan sembuh.
Pada saat ini, Lu Mengyao benar-benar bingung. Apakah karena kita tidak akan bisa bersama seperti ini setelah aku sembuh? Luo Xiu tidak mengetahui apa yang dia pikirkan, tetapi dia menyadari kekecewaannya. Ada apa, Lu Mengyao? Apa kamu merasa tidak enak badan? Luo Xiu bangkit, berjalan di depannya, mengamati nadi kehidupannya, dan tidak menemukan apa-apa. Dia bisa mengetahui beberapa penyakit dan cedera hanya berdasarkan vena kehidupan, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya kalau dari hati seseorang. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, aku mungkin hanya lelah, kata Lu Mengyao dengan senyum di palsunya. Beristirahatlah dengan baik, dalam beberapa hari ke depan, aku akan berada dalam meditasi tersendiri untuk masuk ke alam laut energi, kata Luo Xiu. Setelah meninggalkan kediaman Lu Mengyao, Luo Xiu datang ke plaza di kota awan. Setelah insiden dengan keluarga Zhang, Luo Xiu membeli plaza ini dan memindahkan orang tua dan saudara perempuannya ke sini. Bagaimanapun, dia bisa menjaga keluarganya sekarang. Orang tua dan saudara perempuan Luo Xiu tidak memiliki kemampuan untuk belajar seni bela diri dan hanya bisa hidup sebagai orang biasa selama sisa hidup mereka. Mereka puas selama mereka memiliki atap di atas kepala mereka dan makanan di atas meja. Tidak ada hal yang perlu disesali dalam hidup jika mereka bisa hidup bahagia. Kamar Luo Xiu berada jauh di dalam plaza. Itu juga tempat dia melakukan kultivasinya. Ada 9 tingkat dalam seni bela diri. Seni bela diri tingkat pertama hingga peringkat ketiga adalah seni bela diri tingkat rendah, sedangkan tingkat keempat termasuk ke dalam seni bela diri tingkat menengah. Hanya ada 6 gulungan seni bela diri di tingkat keempat, 2 gulungan teknik kultivasi internal, dan 2 gulungan keterampilan gerakan, di pavilion pengumpulan buku di lantai 3 Balai Seni Bela Diri di Kota Awan. Mereka mungkin adalah tingkat tertinggi dalam seni bela diri di Kota Awan. Sebagai pemenang kejuaraan seni bela diri, Luo Xiu memiliki hak untuk berlatih di salah satu seni bela diri tingkat keempat. Dia secara alami ingin mempelajari yang terbaik dari mereka, jadi dia memilih teknik pedang 9 guntur dan keterampilan menghindari oimen. Teknik pedang 9 guntur adalah versi yang lebih tinggi dari ilmu pedang guntur lalu. Keterampilan menghindari oimen adalah seni bela diri yang paling berharga di antara semua seni bela diri tingkat keempat, dan nilainya sebanding dengan teknik kultivasi yang murni. Itu didefinisikan sebagai keterampilan gerakan tingkat keempat karena buku keterampilan menghindari oimen kehilangan beberapa halaman. Bahkan walaupun tidak lengkap, itu masih bisa digolongkan sebagai keterampilan tingkat keempat. Dapat dikatakan bahwa keterampilan ini luar biasa. Kultivasi Luo Xiu dengan teknik pedang 9 guntur berjalan dengan lancar berkat dasar dari tingkatan kelengkapan ilmu pedang guntur. Perlu waktu seminggu untuk mencapai ke alam sedang. Adapun keterampilan menghindari oimen, diagram meridiannya, di sisi lain, sangat rumit dan memakan waktu. Luo Xiu membutuhkan lebih dari sebulan untuk memahami dasar-dasarnya dengan bantuan diagram vena kehidupan. Namun, Luo Xiu menemukan bahwa keterampilan menghindari oimen tingkat awal telah mengungguli gerakan langkah inci tingkatan kesempurnaan dalam hal kecepatan dan keindahan ketika dikombinasikan dengan keterampilan gerakan halus. Ada beberapa misteri di keterampilan menghindari oimen, yang bisa melesat dengan kecepatan luar biasa dalam sekejap dan bergerak di antara jarak yang pendek. Xiu tidak terburu-buru untuk mencapai ke alam laut energi. Dia memiliki pil pemadat energi yang bisa dia gunakan kapan saja untuk membantunya menembus. Selama ini, Master Balai Seni Bela Diri secara pribadi telah menginstruksikan kultivasinya, menyuruhnya untuk meletakkan fondasi yang kuat sebelum menembus ke alam laut energi. Fondasi yang kuat akan mempengaruhi pencapaian seni bela dirinya di masa depan. Sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Luo Xiu jarang sekali keluar dan banyak menghabiskan seluruh waktunya untuk berlatih teknik pedang 9 guntur dan keterampilan menghindari oimen. Bahkan tanpa menggunakan pil pemadat energi, basis kultivasinya sangat dekat dengan alam laut energi karena efek dari formasi pengumpulan energi tingkat kedua. Teknik pedang 9 gunturnya telah mencapai ketingkatan kelengkapan, dan keterampilan menghindari oimennya juga telah mencapai ke alam sedang. Selain itu, Luo Xiu juga menyempurnakan dan melengkapi bagian yang hilang dari keterampilan oimen dengan menyimpulkan diagram vena kehidupan. Sudah waktunya untuk menembus ke alam laut energi. Suatu hari, Luo Xiu datang ke hutan di pinggiran kota awan, yang relatif dekat dengan pusat kota tetapi tidak memiliki binatang buas ataupun binatang iblis. Dia tidak perlu khawatir tentang seseorang yang akan mengganggu kultivasinya. Bas tubuhnya bersinar terang. Semakin banyak energi internal yang berkumpul di sekitar bidang eliksirnya. Dalam persepsinya, bidang eliksir yang kosong mulai sedikit bergetar. Saat gelombang energi internal terus mengalir menuju bidang eliksir, getarannya menjadi lebih jelas dan kuat. Kultivasi yang murni, keruk semua meridian untukku. Luo Xiu berteriak sekeras guntur. Dia melakukan teknik kultivasi yang murni secara ekstrim. Daging, otot, tulang, sumsum tulang, organ, dan energi internal yang terkandung dalam darahnya tampak berubah menjadi sungai, menyiram bidang eliksir berulang kali. Duar, penghalang tak terlihat di bidang eliksirnya tampaknya telah ditembus.
Lalu, energi internal yang besar muncul untuk menemukan celah dan membanjiri bidang eliksir. Sensasi yang sangat memuaskan terpancar di perut bagian bawahnya, memacu semangat Xiu. Menyiram bidang eliksir yang terbuka adalah langkah pertama untuk membuat tembusan. Semua energi internalnya yang berkumpul di bidang eliksirnya, layaknya lautan. Itu bercahaya, menerangi kegelapan di bidang eliksir, atau juga dikenal sebagai tingkatan lautan energi. Energi internal dapat mengaliri setiap bagian tubuh melalui meridian dan titik akupuntur yang berpusat di bidang eliksir. Itu jauh lebih baik dari sebelumnya, baik dalam hal efisiensi pemanfaatan, kemurnian, atau konsentrasi. Gerakan energi internal dari murid bela diri pemurnian tubuh biasa disebut dengan sirkulasi energi kecil dalam. Hanya dengan membuka tingkatan lautan energi dan mengatur napas, itu sudah bisa disebut sirkulasi energi kecil besar. Namun, menyiram bidang eliksir yang terbuka saja tidak cukup untuk mencapai ke alam laut energi. Selain itu, ia juga harus memadatkan dan memampatkan energi internal sebelum dapat dibentuk menjadi energi vital. Apa ini? Luo Xiu merasakan denyutan hebat pada bidang eliksirnya. Energi internal hidup dan mati, dalam persepsinya, terus-menerus berputar di tengah bidang eliksir, menampilkan warna hitam dan putih. Itu menyerupai diagram alam semesta atau piringan gerindra yang berputar. Energi internal hidup dan mati dipadatkan dan dikompresi secara terus-menerus dengan kecepatan yang sangat cepat selama proses rotasi. Itu tidak bisa menyelesaikan pemadatan energi vital dalam waktu sesingkat ini kalau dalam keadaan normal. Luo Xiu memperkirakan bahwa memadatkan dan mengompresi energi dalam di bidang eliksir untuk menjadi energi vital yang lebih kuat akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 hari. Namun, dalam keadaan rotasi yang gila ini, energi internal hidup dan mati telah dikompresi dan dipadatkan secara ekstrim hanya dalam beberapa tarikan napas. Sebuah cakram dengan warna putih dan hitam berputar di tengah bidang eliksir, memancarkan kabut tebal yang memenuhi bidang eliksir dan membentuk lautan energi. Kabut ini adalah energi vital. Energi vital dari tingkat pertama hingga ketiga ditampilkan sebagai kabut. Tingkat energi vital keempat hingga keenam berada dalam keadaan cair, yang lebih kental dan kuat. Energi vital dari tingkat ke-7 sampai ke-9 adalah diringkas menjadi keadaan padat. Mereka bisa digunakan sebagai senjata yang tak terkalahkan. Sangat mudah untuk menembus ke alam laut energi. Luo Xiu tampak terkejut. Dia kemudian menunjuk ke udara, jari-jarinya memancarkan kekuatan tak terlihat yang dapat mengguncang pintu yang terbuka dari jarak yang beberapa meter jauhnya. Dia kemudian tiba-tiba bergerak dan menghilang dari tempat kejadian. Dia beberapa detik kemudian muncul di luar rumah. Menggunakan energi vital untuk melakukan keterampilan gerakan dapat memungkinkanku untuk bergerak secepat hantu. Itu layak menjadi keterampilan gerakan tingkat keempat walaupun itu tidak lengkap. Pada saat ini, Luo Xiu dapat merasakan bahwa dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, manik hidup dan mati memberinya pencerahan, memberitahunya bahwa cakram hitam dan putih yang terpadatkan di tingkatan lautan energi bidang eliksirnya disebut cakram dunia hidup dan mat. Itu adalah tanda yang berasal dari hukum hidup dan mati, bukan seni bela diri atau teknik kultivasi. Cakram dunia hidup dan mati berputar di bidang eliksir, dan segala macam misteri hukum hidup dan mati melintas di benaknya. Xiu menemukan bahwa melalui dunia hidup dan mati, beberapa aspek seni bela diri yang tidak dia pahami tiba-tiba menjadi jelas baginya. Misteri itu tampaknya sederhana untuk dipahami, karena hukum hidup dan mati adalah hukum tertinggi di dunia. Bahkan jika Luo Xiu hanya bisa memahami sedikit, itu memberinya beberapa wawasan. Selain itu, seni bela diri yang dia pelajari memiliki tingkat yang rendah. Oleh karena itu, dia dapat dengan memahaminya dari perspektif tingkat tinggi.